di channel Dunia Kampus dan Teknologi bersama saya Herdi Esel Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit data diri secara mandiri melalui website Kortek DJB. Data diri yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan dengan Dukcapil, seperti status pernikahan, kemudian tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, ternyata masih ada beberapa yang gagal ketika mengedit data diri. Jadi, ketika mengedit data seperti alamat, status pernikahan, kemudian nama ibu, itu masih gagal. Pertama-tama, kita masuk ke website Kortek terlebih dahulu. Teman-teman bisa membuka browser, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, ataupun Internet Explorer. Teman-teman bisa masuk ke akun Kortek masing-masing melalui login di alamat kortekdjb.pajak.go.id/identify-provider-portal/akun/login. Setelah mengetikkan alamat tersebut, teman-teman akan dibawa ke halaman login pengguna untuk akun Kortek. Jika teman-teman belum mengaktifkan akun Korteknya, sebaiknya teman-teman melakukan aktivasi terlebih dahulu. Untuk video aktivasinya bisa melihat di channel saya ya. Saya sudah membuatkan video untuk aktivasi akun Kortek. Kalau bagi teman-teman yang sudah melakukan aktivasi, silahkan untuk memasukkan ID pengguna, NIK, dan kata sandinya. Jangan lupa captcha-nya itu diisi, kemudian silahkan tekan login. Teman-teman nanti akan dibawa ke halaman dashboard Kortek. Nah, untuk mengedit profil atau data diri, kita pilih menu portal saya, kemudian pilih menu profil saya. Selanjutnya, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ikhtisar profil wajib pajak. Di sini akan ada ringkasan ya, ringkasan dari profil teman-teman. Selanjutnya, untuk mengedit atau mengganti data diri kita masuk ke menu informasi umum. Menu informasi umum. Di dalam menu informasi umum wajib pajak, kita bisa melihat data diri kita, data diri dari wajib pajak. Misalkan nomor pokok wajib pajak, nomor identitas kependudukan, jenis wajib pajak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, dan lain sebagainya. Ini bisa di-scroll ke bawah untuk melihat informasi lainnya. Di halaman informasi umum wajib pajak saya ini ada kesalahan, yaitu di bagian status perkawinan. Nah, di bagian status perkawinan ini saya masih tercatat tidak kawin. Nah, padahal di KTP saya yang sudah saya update di Dukcapil, itu status saya kawin. Saya ingin memperbaharui status perkawinan saya di website Kortek DJB. Selanjutnya, informasi lain yang ingin saya isi adalah nama ibu kandung. Di sini nama ibu kandungnya masih kosong. Nah, saya ingin mengisi nama ibu kandung saya di website Kortek ini. Untuk mengeditnya, silahkan teman-teman menekan tombol kuning yang ada di pojok kanan atas. Tombol yang bertuliskan edit, yang lambangnya ada pensilnya ini. Nah, kita tekan, nanti teman-teman akan dibawa ke menu edit, halaman menu edit. Di sini teman-teman bisa melakukan editing data yang salah. Saya akan mengganti status perkawinan saya dari yang tidak kawin menjadi kawin. Kemudian mengisi nama
ibu kandung saya. Nah, setelah itu saya centang ya ini, kemudian saya submit. Nah, yang terjadi kebanyakan adalah muncul informasi error. Informasinya adalah bahwa kita harus validasi dengan data di Dukcapil. Nah, kebanyakan pertanyaannya, apakah saya harus ke Dukcapil? Padahal di KTP saya itu sudah benar. Kalau kita ke Dukcapil, pasti Dukcapil juga akan bilang bahwa informasi yang ada di Dukcapil ini sudah seperti yang ada di KTP gitu. Nah, bagaimana solusinya? Kita tidak perlu datang ke Dukcapil ya, kita bisa melakukan perubahan atau melakukan konfirmasi melalui website Kortek ini dengan cara kita scroll ke atas lagi ya, kita scroll ke atas, nanti teman-teman akan menemukan tombol warna biru yang bertuliskan validasi data terbaru di Dukcapil. Nah, sebelum mengganti informasi pribadi teman-teman, kita tekan dulu. Jadi yang benar itu kita validasi dulu. Kita validasi ada nggak perbedaan antara data di Dukcapil dengan data yang ada di Kortek kita. Nah, ini saya tekan. Kalau saya tekan, nanti akan ada notifikasi bahwa sebenarnya status atau pernikahan saya itu tidak valid. Jadi ada perbedaan antara data di Dukcapil dengan di Kortek. Ini secara otomatis ya. Jadi di Kortek ini sudah bisa mendeteksi perbedaan data yang ada di Dukcapil dengan di website Kortek. Nah, ini contohnya ya. Status pernikahan saya terdeteksi otomatis bahwa tidak valid gitu ya, bahwa ada kesalahan gitu. Nah, setelah menekan ini, baru saya membenarkan atau mengedit data status perkawinan saya menjadi kawin. Kemudian saya isi juga data nama ibu saya ya. Saya rubah juga data nama ibu saya. Baru saya centang pernyataannya, kemudian saya submit. Nah, kalau caranya yang kedua tadi, dengan cara validasi dulu data di Dukcapil, kemudian baru mengganti, nanti teman-teman tidak akan mendapatkan error gitu ya. Jadi nanti akan muncul pesan bahwa dokumen atau informasi itu sudah berhasil diedit gitu ya. Dan buktinya adalah kita akan mendapatkan dokumen tanda terima bahwa informasinya sudah diedit. Nah, ini ada dua ya dokumen tanda terimanya. Yang pertama ini adalah bukti tanda terima. Yang kedua adalah surat pemberitahuan pemutakhiran data. Ini bisa kita download ya. Untuk dokumen tanda terimanya atau penerimaan suratnya itu, ini seperti ini ya. Jadi ada tanggalnya, kemudian nama, ini ada NIK tapi saya sensor ya, kemudian ada alamat, kemudian permohonannya yaitu perubahan data wajib pajak. Selanjutnya, kita juga akan dapat surat pemberitahuan perubahan data. Di sini ada tabel ya, jadi ada tabel, ada informasi umum yang saya ganti tadi, yaitu status kawin ya, dari sebelumnya tidak kawin menjadi kawin. Nama ibu yang sebelumnya itu kosong, ini saya isi dengan nama ibu kandung saya. Kemudian di detail alamat, itu juga saya ganti ya, ini tanggal lahirnya itu kosong tadinya, kemudian ini saya isi. Kemudian status kawinnya itu dari tidak kawin, saya isi menjadi kawin, dan nama ibu kandungnya itu saya isi dengan nama ibu kandung saya. Lah, itu adalah cara ya, cara mengedit data diri kita di Kortek yang ada hubungannya dengan data di Dukcapil. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi datang ke Dukcapil. Cukup dengan sinkronisasi saja. Dengan menekan tadi ya, menekan tombol biru, tombol validasi data terbaru di Dukcapil ini.
Oke, semoga membantu. Terima kasih.